kembali mengajak kita membuka dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-14. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan barangkali lewat Alkitab atau juga handphone suci saudara, saya rindu kita membaca secara bersama-sama. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebagai isi Tuhan, tema perayaan Natal kita pada malam hari ini yang dipilih dan ditetapkan oleh panitia seperti yang tertera di depan kita. Di sana tertulis kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dengan subtema, dengan semangat Natal dan sekurang tahun baru, keluarga besar Pemanis Tangerang senantiasa hidup memuliakan Tuhan dan menjadi pembawa damai serta kerukunan kepada sesama. Dalam suasana seperti ini, saudara kasih Tuhan, ketika kita meninggalkan kota bumi lalu menuju puncak ini, saya ingat perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika mereka di tanah Mesir dalam kondisi perbudakan. Mereka berdoa dan berseru-seru, kiranya suatu waktu Tuhan mengizinkan mereka pergi ke tempat yang Allah janjikan untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah mereka. Saya kira bahwa hampir sama juga dengan kita, walaupun kita tidak sedang diperbudak. Kalau bangsa Israel meninggalkan segala kondisi mereka di tanah Mesir, kita juga dalam 2 hari ini meninggalkan segala kesibukan kita semua, meninggalkan segala aktivitas. Saya yakin bahwa ada hal yang urgent, tapi karena tujuan bersama kita rela meninggalkan itu, lalu kita pergi ke puncak pada hari ini. Ini tentu tidak lepas dari doa-doa kita semua, perjuangan para orang tua kita dan juga GPH atau pengurus Pemanis yang merindukan, karena kita ini terlalu banyak kesibukan, lalu merindukan ada waktu yang indah, kita meninggalkan itu sejenak, lalu kita pergi satu tempat dan di sana kita bersukacita, bergembira dan beribadah kepada Tuhan secara khusus. Inilah yang kita alami saat ini, dan tentu kita semua sudah sepakat selama 2 hari ini kita ada di puncak ini hanya untuk bersukacita. Segala persoalan, segala beban, segala penderitaan, apapun itu, sejenak tidak kita pikirkan dulu. Amin. Supaya semua kita dapat merasakan kesungguhan sukacita selama kita ada di puncak ini. Sesuai juga dengan tema kita pada malam hari ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang damai sekarang, damai sejahtera, masa kini ada banyak orang berpikir bahwa damai sejahtera itu ditentukan oleh tempat. Damai itu ditentukan oleh situasi. Rasa damai itu ditentukan oleh keadaan dan kondisi. Sehingga tidak sedikit orang yang berusaha mencari tempat-tempat tertentu agar menemukan kedamaian itu. Tak terkecuali kita juga sedikit terbesit akan hal itu. Panitia berusaha mendekor dan mendesain acara
tentu tidak jauh dari tujuan supaya ada kenyamanan, supaya seluruh keluarga besar pemanis merasakan damai dan sukacita itu. Namun semoga si Tuhan pada saat ini firman Tuhan menyampaikan bagi kita bahwa damai sejahtera itu tidak menentukan oleh tempat, situasi dan keadaan, tetapi damai sejahtera itu dalam firman Tuhan yang tadi kita baca sudah dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengingatkan dan memberitahukan kepada kita, damai itu hanya ditemukan, hanya ada di tengah-tengah manusia yang berkenan kepadanya. Saya ketika kembali merenungkan tema ini, sebenarnya tema ini tidak asing bagi kita dalam masa peringatan tahun ini, karena ini adalah tema Natal Ekumene. Baik seluruh gereja yang bernaung di bawah anggota PDI dan juga KWI atau Katolik, semua mengangkat tema ini dengan baik. Tetapi dalam perenungan saya kembali melihat bahwa sangat jelas sekali bahwa damai itu hanya ada di tengah-tengah manusia yang berkenan. Ini yang patut kita syukuri pada saat ini, Bapak kasih Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, telah lahir di tengah-tengah kita, yang kita ingat rayakan pada saat ini. Dan kelahiran serta kedatangannya adalah membawa damai dan sukacita di tengah-tengah bumi. Artinya bahwa dengan kelahiran Yesus, bumi ini kehadiran damai sejahtera. Namun sekalipun demikian, tidak semua tempat ada damai. Damai ada hanya terdapat di tengah-tengah manusia yang berkenan kepadanya. Makanya kita tidak heran kalau ada banyak bangsa-bangsa di dunia sampai hari ini berkecamuk. Tidak heran kalau ada banyak organisasi juga perselisihan semakin merajalela di dalam tubuh kepengurusan. Bahkan juga tidak heran kalau ada keluarga yang kehilangan damai sejahtera. Bahkan mungkin kita juga pernah merasakan kehilangan damai sejahtera. Tapi persoalannya, pernah saudara berpikir, kenapa saudara mengalami? Tapi kita sangat bersyukur keluarga pemanis ini sejak saya bergabung, saya bergabung sekitar 2-3 tahun yang lalu. Saya tidak tahu sebelum-sebelumnya. Saya tidak perlu berbicara itu karena tidak ada di sana. Tapi sejak saya ada dan bergabung, saya melihat bahwa ini jujur saya berkata, pemanis ini penuh dengan damai. Amin. Lalu kita berpikir, kenapa demikian? Ya jelas, karena kita semua adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang berkenan kepada Tuhan? Amin. Percaya? Amin. Maka damai milik saudara milik kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya berusaha tidak menyampaikan secara panjang ini, walaupun sebenarnya catatan saya ada 6 halaman. Ini 2 jam. Tapi saya berusaha menyampaikan poin penting saja 2-3 supaya tidak terlalu lama. Karena saya tahu bahwa intinya Bapak Ibu sudah tahu. Dengan kondisi itu, lalu kita berpikir, seperti apakah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu, sehingga ia memiliki dan mengalami damai sejahtera. Ini kalau kita pahami sebagai Tuhan.
kita bisa melihat sekitar kita. Apakah ada darah atau tidak? Atau mungkin menjadi perenungan kita pada saat ini. Apakah saya, kita, dan semua saudara adalah orang yang berkenan kepada Tuhan? Lalu bagaimana kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan? Saya coba merenungkan dan bertanya dalam perenungan saya kepada Tuhan, apa ciri-ciri orang yang berkenan kepada Tuhan? Saya tidak mencatat begitu banyak, tapi minimal ada 3 sesuai konteks firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Yang pertama adalah seperti apakah manusia atau orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yaitu orang yang mampu menjaga hati. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang atau manusia, saudara dan saya, yang mampu dan selalu menjaga hati. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 4:23, di sana berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata pusat kehidupan kita ini ada di hati. Kalau hati saudara dan saya sedang baik, pasti juga dipandang orang indah. Ini enggak bohong-bohongan saudara. Tapi kalau lagi hati saudara dan saya lagi galau, lagi ada sesuatu yang tidak beres, pasti dipandang orang juga ketakutan, bahkan menyeramkan. Yang tadinya mukanya glowing, lemah lembut, tiba-tiba jadi kanebo kering. Kenapa demikian? Karena hatinya lagi tegang. Tapi saya perhatikan sampai hari ini satu persatu, wajahnya semua penuh dengan kelembutan. Wajah-wajahnya semua penuh dengan sukacita. Karena kenapa? Karena hatinya dalam kondisi baik. Tetapi jangan hanya di tempat ini hati kita terjaga dengan baik, karena dalam suasana sukacita. Tadi dibawa bapak sedikit bercanda. Kenapa kita kelihatan sukacita? Lalu ada yang menjawab, karena hari ini kita ada di puncak, besok kita ada di tempat bekerja. Itu kan kita candaan dan bapak banget. Kadang saya berpikir, tetapi Tuhan rindu kepada kita semua dengan semangat perayaan Natal pada malam hari ini. Hati kita sebelumnya ada beban, ada persoalan. Lalu kita sampai di sini, hati kita tiba-tiba disiram dengan kesejukan alam Cisarua ini, dan harapan juga kesejukan itu akan kita bawa pulang sampai ke tempat. Apalagi terutama di tengah-tengah keluarga pemanis. Terima kasih Tuhan, kita harus menjaga hati kita, karena hati ini gampang sekali tersakiti dan juga terpengaruh oleh hal sekitar kita. Apalagi dalam tahun 2024 ini. Apa itu? Pesta demokrasi. Saya melihat dan saya mencatat sudah mulai banyak yang bukan masing-masing kepada teman-teman. Hanya gara-gara angka 1, 2, dan 3. Yang satu suka angka 3. Yang satunya lebih suka angka 1. Lalu terjadilah perdebatan sengit. Padahal yang diperdebatkan entah sedang apa yang sedang mereka kerjakan. Lalu kita juga saling rotok-rotokan dan hati kita tidak sejahtera. Kita harus waspada.
terutama keluarga besar pemanis. Tapi angka 1 dan angka 2 itu juga harga mati buat kita. Amin. Karena kenapa? Karena itu juga adalah harapan kita kepada kami dari tingkat nasional. Oleh karena itu bagi saudara yang suka angka 1 dan 2, saudara aminkan. Dan kita harus memberikan yang terbaik bagi angka itu di tingkat nasional atau DPR RI dan juga DPR. Saya kira saya tidak perlu sebutkan secara rinci, Bapak Ibu sudah sangat paham. Amin. Tetapi di luar itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita juga harus menjaga hati. Terutama di tengah-tengah kehidupan kita dalam organisasi kita, dalam keluarga besar kita. Tidak selamanya kita bisa menyenangkan hati banyak orang. Amin. Kita ini adalah penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi kita harus bisa menjaga hati. Kita harus bisa menjaga hati kita dari apa yang kita dengar. Halo Bapak-Bapak Ibu. Jangan gampang terprovokasi. Jangan gampang bawa perasaan atau baper hanya mendengarkan kata-kata yang tidak jelas. Saudara dan saya harus bisa menjaga hati dari apa yang kita lihat, kita rasakan di sekitar kita. Dan tentunya di tengah-tengah keluarga besar rumah. Kita harus proses. Kita harus menanggapi dengan hati yang sejuk. Supaya keluarga besar pemanis tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan dengan demikian pemanis sepanjang masa dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Itu yang pertama, kasih Tuhan. Ciri khas kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan yaitu menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Yang kedua, seperti apakah manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah sehingga orang tersebut memiliki damai sejahtera dalam hidupnya, yaitu orang yang telah berdamai kepada Tuhan dan telah berdamai kepada sesamanya pasti mengalami damai sejahtera. Yang pertama tadi adalah menjaga hati, dan yang kedua adalah orang yang berdamai kepada Tuhan dan juga berdamai kepada sesama. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan kekuatannya, dan kasihilah sesama manusia. Kita ini semua telah berbuat dosa. Kita ini semua tidak ada yang benar, kata firman Tuhan. Satu pun tidak ada yang benar. Tapi oleh karena kasih anugerah dan cinta Tuhan, kita dibenarkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Ada banyak persoalan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin hari ini ada orang yang belum sempat berkomunikasi dengan kita, atau ada orang yang kita merasa dikecewakan, atau juga mungkin kita sedang mengecewakan orang. Dan yakin Bapak Ibu, itu akan mengganggu sekali dalam sejahtera saudara dan saya. Sekarang coba Bapak Ibu renungkan, apakah ada orang yang hari ini saudara berdendam, lalu saudara menyimpan dendam dan kebencian amarah, atau mungkin sampai hari ini dalam sukacita ini, artinya bahwa kita boleh bersukacita di ruang ini, tapi di luar sana kita mendengar orang itu, kita masih menurut mengkasih. Berdamai dengan Allah adalah memohon pengampunan. Berdamai dengan sesama adalah memberikan pengampunan. Dan itu kita harus lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Kasih. Lagi-lagi saya tekankan ini tentang keluarga pemanis. Karena kenapa?
saya melihat bahwa kerinduan dan upaya BPH bagaimana pemanis ini tetap menjadi berkat dalam keharmonisan bersama-sama dengan anggota. Karena saya kenal sekali dengan ketua umum kita yang selalu memikirkan hal-hal yang baik di tengah-tengah keluarga besar pemanis. Tapi memang tidak sedikit juga yang mengganjal upaya-upaya itu. Tapi hari ini Tuhan ajak kita, mengingatkan kita supaya kita merendahkan diri, berdamai kepada orang-orang yang barangkali kita masih kecewa atau sampai hari ini kita masih belum berkomunikasi. Jangan kita bicara damai sejahtera ada di antara kita, tapi kita masih menyimpan amarah. Kita masih menyimpan kebencian. Kita tidak mau bertemu dan berkomunikasi karena memang sakit. Saya tahu itu sakit. Tetapi kita mau menjadi pribadi, menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdamai kepada Tuhan dan kepada sesama, mustahil damai itu ada di tengah-tengah saudara besar. Kita rindu, kita mau melakukan itu. Amen. Harapan kita perayaan Natal dan syukuran tahun baru ini kita tidak lewatkan begitu saja. Kita ambil momen ini untuk berdamai kepada orang-orang yang menurut kita mengganggu damai sejahtera. Natal boleh setiap tahun ada, tetapi tidak setiap tahun kita bisa berkumpul seperti ini, Bapak Ibu kasih. Ini semua anugerah ucapan syukur di tengah-tengah keluarga besar pemanis kita bisa merayakan Natal spesial ini. Oleh karena itu jangan abaikan dan lewatkan momen penting ini untuk meraih damai sejahtera itu dengan kita berdamai kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya percaya bahwa ketika kita memilih akan hal itu, maka kita adalah pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan memiliki damai sejahtera. Kata berkenan ini satu kata yang indah, Bapak Ibu. Kata yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Kalau suatu saat saya berbicara kepada Pak Ketua Panitia kita, lalu responnya tidak berkenan kepada saya, kira-kira dijawab. Sekalipun saya mau kasih, tapi ketika hatinya tidak berkenan dengan diri saya, dengan perbuatan saya, dengan tingkah laku saya, tidak akan pernah terjadi. Demikian kita juga kepada saudara. Boleh rajin berdoa, saudara boleh rajin ke gereja, saudara boleh mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, tapi ketika engkau perlu menjadi pribadi yang berkenan kepadanya, maka semua hampa dan sia-sia. Oleh karena itu kita harus mengutamakan dan mengupayakan bagaimana hidupku yang hina ini menjadi pribadi yang disenangi oleh Bapa. Kalau pribadi kita disenangi oleh Bapa, apapun yang saudara dan saya minta kepada Bapa, tinggal kata Tuhan, monggo silakan dapatkan dan raih miliki. Keluarga besar pemanis ada banyak perjuangan. Ada banyak pergumulan yang sampai hari ini kita lalui bersama. Dan saya kira tidak satu kebetulan tema Natal ini Tuhan izinkan kita angkat melalui panitia Natal, agar kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, supaya harapan-harapan cita-cita kita terwujud di tahun 2020. Amin. 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 Kecil bagi Tuhan, asalkan kita semua menjadi pribadi berkenan, tidak ada yang
saling sikap, tidak ada yang saling apalah, tidak ada yang dari kompor. Dan saya yakin memang tidak ada yang tidak keluar dari satu manis. Amin. Karena kenapa? Karena kita punya tujuan yang baik. Sampai di sana tidak saya panjangkan lagi. Dan yang ketiga adalah terakhir, seperti apakah manusia yang berkenan kepada Tuhan sehingga memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memuji, memuliakan Allah dalam hidupnya. Yang pertama tadi, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang menjaga hatinya. Dan yang kedua adalah orang yang berdamai kepada Tuhan kepada sesamanya. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa memuji, memuliakan Allah dalam hidupnya. Sesuai dengan sistem. Dikatakan keluarga besar pemanis Tangerang senantiasa hidup memuliakan Tuhan dan menjadi pembawa damai serta kerukunan kepada sesama. Ini boleh terwujud kalau kehidupan kita menjadi pribadi yang senang memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita baca Lukas pasal 2:14 ini, atau tadi sudah diriwayatkan kepada kita berita kelahiran Yesus. Saudara tahu, ketika Maria dan Yusuf tahu bahwa Maria akan melahirkan, tetapi melahirkan dan mengandung bukan dari hubungan manusia, tapi dari Roh Kudus, itu beban berat buat kita. Tiba-tiba seorang gadis yang suci, gadis yang bisa dijamin kehidupannya adalah yang menyenangkan hati Tuhan, tiba-tiba tamparan keras, beban, pergumulan, baik bagi Yusuf dan juga bagi Maria. Bahkan Yusuf sempat terbesit untuk menceraikan Maria, karena pada saat itu Maria dan Yusuf ini sudah menjadi tunangan. Karena bagi masyarakat Yahudi, tunangan itu sesungguhnya sudah menjadi suami istri, hanya saja belum bisa melakukan hubungan suami istri. Tetapi dalam pikiran Yusuf itu, lalu malaikat datang supaya Yusuf tidak takut menerima Maria yang sedang mengandung, karena dia mengandung dari Roh Kudus, sehingga nanti anak itu lahir diberi nama Yesus atau Immanuel. Lalu Yusuf menerima itu dan mengambil Maria, hanya saja dia menahan dirinya tidak melakukan hubungan sebagai suami istri. Lalu bagaimana dengan Maria? Ketika malaikat datang kepada Maria, Maria berkata, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Padahal di luar sana berita gonjang-ganjing, Maria ini ternyata dia wanita yang tidak baik. Tetapi di situasi itu Bapak Ibu, Maria, Yusuf tahu bahwa mereka tidak berbuat salah. Lalu mereka tidak marah kepada orang yang memfitnah mereka. Mereka tidak membenci orang yang menuduh mereka yang tidak-tidak, tetapi justru mereka memuliakan Tuhan. Kalau kita baca bagaimana Maria memuliakan Tuhan, itu bisa sebentar. Kita lihat di nyanyian Maria di Lukas pasal 1 ayat 46. Dia berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Karena saudara, dalam fitnah, dalam berita gosip, dalam berita hoax yang dialamatkan kepada saudara, apakah saudara seperti Maria dan Yesus justru memuji Tuhan? Bisa-bisa kuping kita naik Bapak Ibu, tanduk kita mulai muncul. Enak sekali. Siapa Anda? Kan begitu.
lalu kita marah, ngedumel, lalu kita membuat perhitungan. Tetapi pada malam hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang tidak enak yang kita rasakan di sekitar kita, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuji, memuliakan Tuhan di tengah persoalan yang terjadi. Karena kenapa? Kalau kita merespon dengan kasih, dengan memuji Tuhan, maka tidak terjadi permusuhan. Tidak terjadi pertengkaran. Karena kalau kita merespon dengan hati panas, maka terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan, maka damai tidak ada. Yang ada adalah kita mengalami hubungan yang putus. Yang tadinya indah tiba-tiba putus. Oleh karena kita merespon kurang baik. Saudara kasih Tuhan, biarlah ketiga hal ini menjadi perenungan kita pada malam perayaan Natal yang spesial. Tuhan rindukan setiap kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa yang menjadi rencana kita, supaya apa yang menjadi cita-cita kita, supaya apa yang menjadi harapan-harapan kita dapat terwujud bersama. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga hati kita. Mari di tengah-tengah pergolakan kehidupan, kita memilih jalan berdamai, memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan, dengan siraman, dengan keindahan Roh Kudus, lalu kita juga memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Dan tentu untuk melengkapi itu, kita memilih jalan memuji, memuliakan Tuhan daripada kita ngedumel, memikirkan yang tidak baik kepada sesama kita. Saya yakin dan percaya tahun 2024 ketika kita menjadi pribadi beriman kepada Tuhan, Tuhan akan sertai kehidupan kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Dia akan berikan yang terbaik kepada kita, sehingga pada kita berkata, puji Tuhan, dan kita memuji-muji kebesaran dan keagungan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari berkati ia dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan yang disenangi oleh Bapa di surga. Ajari kami Tuhan menjaga hati kami. Berikan kekuatan untuk berdamai kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Dan biarlah lewat bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, kami menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau dalam kuasa serta kekudusan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dalam kehidupan kami saat ini untuk selama-lamanya. Amin.